Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel kakak Ika Tulit Gede. Bagi kawan-kawan atau adik-adik yang baru singgah, kenalin dulu yuk. Nama kakak Ika Tulit Gede. Kakak berasal dari Indonesia, Flores Timur, NTT. Kakak bekerja di Inggris dan masih tinggal dan masih di sini bersama dua anak kembar kakak di sini. Oke. Nah, kali ini kakak mau sharing tentang pekerjaan kakak. Karena 4-5 hari yang lalu kakak ada sharing sedikit apa pekerjaan kakak di Inggris. Nah, sekarang kakak mau bahas sedikit tentang perbedaan pekerjaan di Inggris dan di Indonesia. Nah, seru banget nih. Jangan skip ya. Nonton terus sampai habis. Nah kawan-kawan dan adik-adik, 3-4 hari yang lalu kakak ada videoin tentang pekerjaan kakak di Inggris ya kan. Nah sekarang kakak mau bahas lagi pekerjaan kakak ya kan, dan gimana perbedaannya antara pekerjaan kesehatan kakak di sini dengan pekerjaan kesehatan di Indonesia. Ini pengalaman kakak ya kan, karena kakak pun ada voluntary, kalau kakak pulang kan kakak ada kerja kayak membantu ke klinik-klinik atau ke puskesmas. Nah itu pengalaman kakak, jadi kakak mau sharing sedikit lah perbedaannya gimana pekerjaan kakak di sini ya kan, kakak jalaninnya gimana. Oke. Nah pertama di sini kakak kerja di mental illness. Jadi kalau di sini kita tidak terlalu buka-bukaan kayak di Indonesia ya kan. Oh ini rumah sakit jiwa, orang semua di sana, di sini dulali semua. Tidak, di sini kita selalu menghargai ya kan, seperti kayak human right ya kan, walaupun mereka ininya sudah miring-miring, tapi mereka masih ada human right, mereka bisa speak out ya kan. Nah jadi di sini kita panggil learning difficulties with challenging behavior. Nah itu selalu mereka bilang begitu. Sebenarnya sih kayak di Indonesia itu ya sakit, tapi kalau di sini nih kayak di kata-katanya kasar, kayak diberi seperti lebih bagus lagi, lebih layak lagi didengar gitu. Learning difficulties with challenging behavior. Nah challenging behavior. Nah itu pekerjaan kakak di sini, oke? Dan adik-adik kalau bekerja di sini, semua bekerja di sini, apalagi di bidang kesehatan, semua confidential, semua harus confidential, tidak boleh dibongkar ke sana kemari. Nah kalau waktu kakak itu ada kerja voluntary di Indonesia kan, pulang rumah, wah tadi itu ada ini pasien satu jatuh sana, lehernya patah begini, oh aku ada fotonya. Di sini tuh tidak boleh kawan-kawan. Di sini kita tidak boleh foto, kita tidak boleh bicarakan apa yang terjadi di tempat kerja di rumah sakit itu. Jadi apapun yang kita ada di situ, setelah kita habis kerja, semua tinggalin di tempat kerja, kita tidak boleh bawa pulang ke rumah. Nah itu confidential sekali, semua confidential. Nah ya, nah kita bahas yang selanjutnya, peraturan. Nah adik-adik dan kawan-kawan, peraturan di sini harus kita turuti. Seperti contohnya kalau kakak di sini bekerja jam 7 pagi sampai jam 10 malam, 15 jam ya, karena kakak kerja di challenging behavior itu yang ini. Jadi itu semua staff datang sebelum mereka bangun dan kami pulang sesudah mereka tidur. Jadi jam 7 pagi kami start, jam 10 malam baru kami pulang. Nah
15 jam. Tapi di sini peraturannya begini nih Dek, kita dibayar per jam ya. Jadi kita dikontrak sama hospital berapa jam per minggu begitu ya kan. Kalau dikontrak 40 jam berarti 2 hari sudah 30 jam. Jadi tinggal saja 10 jamnya lagi kapan sajalah, mau di hari dari Senin sampai Minggu itu, 1 minggu itu 3 hari bekerja, dan kita off libur dari 3 hari. Nah 7 hari, 3 hari 6 14 kurang 6 8 hari libur. Jadi 1 minggu libur. Nah kita 3 hari lagi begitu. Jadi di sini peraturannya agak ketat juga sih, agak ketat kalau di tempat pekerjaan kakak seperti yang kakak bilang itu, yang ini. Jadi kerjanya jam 7 pagi sampai jam 10 malam, dan semua itu harus confidential. Kita tidak boleh bawa pulang ke rumah cerita di mami, papi, atau anak-anak atau kawan-kawan. Tadi itu ada seru begini. Kita tidak boleh zip, semua tutup. Nah peraturan nomor 2 begini nih. Kalau di sini kita start jam 7 ya kan. Nah kalau kita sampai di tempat kerja jam 6.45, kayak 15 menit lagi, atau 10 menit lagi jam 7. Walaupun ada pasien di lantai atau pasien jatuh atau pasien berteriak-teriak minta tolong, kita tidak boleh membantu loh adik-adik. Kita tidak boleh membantu karena peraturan di sini saya start jam 7. Jadi walaupun gimana orang ini, kita masih di tempat ruang staff. Jadi kita tidak boleh ini lari kayak kalau di Indonesia kan, yang seperti pengalaman saya ya kan, kita start jam 9 pagi, jam 8 ada orang pingsan, nah semua perawat lari ke sana bilang kenapa ini, ayo kita di sini, ada yang bilang ini. Kalau di sini tidak ada begitu. Di sini semua ikut peraturan. Jadi karena kita percaya ada nurse dan dokter yang sama seperti kita juga ya kan, tahu keahlian mereka untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Jadi kita tidak dibutuhkan really. Kita dibutuhkan nanti setelah jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi tidak masuk campur. Jangan masuk campur, jangan lari sempoyongan bilang aduh tekan ini, kasih CPR atau kasih obat penenang. Tidak boleh. Kita tidak boleh karena kita masih ada 10 menit lagi untuk istirahat. Nah, di situ peraturannya kalau di sini ya. Nah yang peraturan nomor 3 ini pengalaman saya juga waktu di Indonesia, waktu saya voluntary kerja di puskesmas ya kan, jam 9. Nah kakak sudah sampai kayak 10 menit, jam 9 kakak sudah sampai. Nah yang nurse lain, perawat lain masih tidak tahu, belum sampai. Dan setelah mereka sampai, mereka masih bercerita ya di locker atau di di depan pasien, masih bercerita tentang kemarin kita ada pesta di sana kita ada pesta, kita joget main sampai pagi Tuan Dewe. Aduh tidak bisa kalau di sini memang tidak bisa. Di sini kalau jam kerja semua itu fokus. Jadi kita tidak berbicara tentang jogetan kita atau masakan kita atau travel kita. Tidak ada di sini kawan-kawan, sayangnya kita tidak bebas di sini. Peraturannya ketat sekali. Nah, makanya kakak lebih memilih Indonesia karena Indonesia bebas merdeka. Ya kan? Sekali merdeka tetap merdeka. Nah, Indonesia merdeka jadi kita ini kita sebebas-bebasnya. No, I'm joking. Bercanda saja lah. Iya, di sini peraturannya begitu. Jadi pekerjaan di sini rumit-rumit, gampang sih. Tapi kalau bekerja kan di sini karena kita ada keahlian kita masing-masing dan kita tahu apa yang kita kerjakan kan, jadi agak gampang sih. Iya, mungkin adik-adik dan kawan-kawan juga sama seperti kakak di sini ya kan. Kalau kita sudah biasa dan keahlian kita tahu kan, gampang ya kan. Nah itulah. Nah di situ
Apalagi ya mau diomongin? Tuh, kakak pikir dulu. I don't know how to say. Tidak tahu lagi apa yang kakak mau omong sekarang. Nah, kita rangkumin aja yuk. Bagusnya di sini kita dibayar per jam, bukan per bulan. Kalau di Indonesia kan per bulan, jadi kayaknya lambat sekali ya. Kalau di sini kan 2 minggu kita sudah gajian. Di Indonesia 1 bulan, 1 bulan lama banget ya kan. Nah di sini kalau kita kerja, kita dikontrak, kita ada annual leave. Annual leave itu dalam 1 tahun kita dikasih kayak 200 lebih jam atau 300-an begitu. Nah, untuk stop dan break kita holiday. Nah, holiday time. Jadi kita berhenti dan bekerja, dan beberapa jam itu pemerintah bayar ke kita. Ya, pekerjaan di sini bagus juga sih, tapi pertama-tama kita juga terkejut juga dengan dengan apa yang kita hadapi ya kan, karena di kalau staff ya kan, kalau kita staff Inggris bahasa nomor 2 ya kan, mereka sangat-sangat mendukung. Ya, ada juga sih bullying, tapi dari kita juga ya kan, kalau kita humble, kita mau belajar, kita mendengar lebih banyak daripada berbicara. Nah, kita juga banyak teman yang bagus-bagus. Tapi kalau kita besar kepala, kita tahu semuanya, mendengar sedikit dan berbicara lebih banyak, nah makanya kamu kena bully. Jadi, nah kakak saranin ya, kalau baru masuk kerja itu kepala itu kecil dulu. Kepala kecil dulu, jangan banyak bicara, jangan banyak zip, dengar lebih banyak. Nah, supaya banyak kawan. Ya, supaya banyak kawan dan tidak dibully. Ya. Nah, kawan-kawan sampai di sini dulu ya. Lain kali baru kita sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombolnya. Kalau kalian tidak tekan tombolnya, nanti kalian miss kakak punya video yang menarik ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Tak tenaroki ya. Itu bahasa Flores, tak tenaroki ya. Itu pamit dulu ya. Bye bye semuanya. Love you all.